warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang memeriksa dan menghadiri perkara-perkara pidana pembunuhan berencana pada tingkat pertama. Dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudara Muhammad Rifki pada hari ini, Selasa 20 Agustus 2024, untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin silakan berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bekasi dan menghadiri perkara-perkara pembunuhan berencana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Muhammad Rifki hari Selasa 20 Agustus 2024. Silakan kepada terdakwa dan penasihat hukum untuk memasuki ruang persidangan. Kepada terdakwa dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Para pihak untuk duduk tempatnya sudah disiapkan. Apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah Anda dari penasihat terdakwa? Benar yang mulia. Baik, coba tunjukkan surat izin pengacara dan surat izin kuasa Anda. Benar yang mulia. Benar yang mulia. Saya selaku penasihat hukum terdakwa. Baiklah, untuk kasus ini, saudara akan dipersidangan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, tolong terangkan dengan sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan jasa penuntut umum untuk pembacaan dakwaan. Bagaimana, saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Siap yang mulia. Bagaimana, saudara terdakwa? Apakah sudah siap menerima segala bentuk salinan? Siap yang mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 459 tentang tindak pidana tentang pembunuhan berencana. Apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Bagaimana? Apakah penasihat hukum ingin melakukan penggagasan? Siap yang mulia. Tidak ingin melakukan penggagasan. Baik, gugatan dinyatakan terdakwa Muhammad Rifki bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 459 tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Baik, apakah jaksa penuntut umum saksinya sudah siap? Siap, sudah yang mulia. Kepada saksi, Saudara Ahmad Ramadan dipersilakan masuk ke ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini? Siap, sehat yang mulia. Apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Apakah benar Anda bernama Ahmad Ramadan, usia 25 tahun dan bekerja sebagai satpam perusahaan PT Logo Makmur? Ya, benar yang mulia. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda diminta keterangannya, Anda harus bersumpah dulu. Apakah siap? Siap yang mulia. Baik, ulangi ucapan saya. Saya berjanji Saya
berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi, kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya, Anda harus sesuai dengan kebenaran. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya menjadi teman rekan kerja yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 3 tahun yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui tentang terdakwa Muhammad Rifki, dia bekerja sebagai sapam di PT Logo Jaya Makmur dan saya rekan kerjanya. Silakan jasa penuntut umum untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kasus ini. Baik, saya akan menceritakan yang mulia. Jadi pada saat itu pukul 8 pagi, nah seperti biasa korban masuk kerja. Dia bilang kepada saya, "Kamu ada lihat Rifki nggak? Hari ini dia masuk kerja sering terlambat dan sering bolos." Nah kata saya, "Nggak tahu juga bos, saya juga akhir-akhir ini tidak melihat Rifki." Nah lalu saya menyabarkan beliau. Daripada korban emosi terus, akhirnya saya suruh korban masuk ke dalam kantor. Nah lanjut pada jam istirahat setengah 1 siang, saya lihat nih si terdakwa lagi santai di belakang kantor. Saya tanyalah kepada dia, "Lu kenapa nggak masuk kerja? Si bos marah-marah sama saya mengenai keberadaanmu." Nah bos itu selalu marah-marah terhadap kamu. Akhir-akhir ini kamu sering bolos terus, kata saya. Lalu setelah saya bilang seperti itu, si terdakwa ini langsung bergumam kayak, "Duh, gua benci banget sama bos." Lalu saya tanyalah ke terdakwa, "Kamu kenapa kayak kelihatan marah gitu?" Lalu terdakwa berkata, "Nggak apa-apa kok. Ya udah, saya mau ke sana dulu ya." Lah, saya bingung kenapa ini si terdakwa kok kayak marah-marah. Nah, lanjut keesokan harinya, seperti biasa bos masuk kantor jam 8 pagi. Lalu si bos telepon saya. Kata si bos, "Bro, bisa pesankan tempat makan nggak? Saya mau makan siang." Terus kata saya, "Iya, nanti saya pesankan." Si bos nih mau sekalian ketemu juga sama si Rifki. Sambil ngobrol-ngobrol karena sering bolos terus kan. Lalu kemudian saya kabari untuk datang ke kantin pada jam makan siang. Si Rifki ini datanglah ke kantin. Saya pun nyusul ke situ untuk memesan minuman dan makanan bos. Terus kata saya, "Apa kabar bro?" Rifki jawab baik-baik. Terus saya bilang, "Bos, nanti mau ke sini kan? Sudah saya kabari ke kamu." "Oh iya, nggak apa-apa, aman," kata terdakwa. Terus saya bilang, ya udah ya, saya pesenin minuman buat bos." Lalu saya pesankan minumannya. Setelah itu saya balik ke meja kantin untuk menaruh minuman bos. Di situ saya ngobrol-ngobrol sambil nunggu bos. Kata saya, "Kok tiba-tiba perut saya mulus ya?" Akhirnya saya tinggal dululah si Rifki, karena saya mau ke toilet. Selama saya tinggal, ternyata si Rifki mempunyai niat jahat. Dia memasukkan cyanida ke minumannya bos. Setelah kejadian itu, bos datang lebih dulu daripada saya. Lalu bos ngobrol-ngobrol sama si Rifki. Si Rifki ngasih tahu ke bos kalau ini ada minuman untuk bos. Langsunglah si bos minum air putihnya yang sudah saya pesenin. Lalu setelah selesai ke toilet, saya kembali ke meja makan untuk bertemu bos dan Rifki. Ternyata mereka masih ngobrol, dan selama obrolan itu, bos minum air putihnya tuh. Terus habis bos meminum air putihnya, langsung kejang-kejang, terus koit deh.
Begitu ceritanya yang mulia. Baik, apakah jasa penuntut umum sudah cukup? Sudah yang mulia. Pembacaan keputusan untuk terdakwa oleh ketua hakim. Baik, berdasarkan catatan persidangan tadi, maka kita sekarang adalah membacakan keputusan hukum. Dinyatakan bahwa terdakwa Muhammad Rifki secara sah diyakinkan dijatuhkan 20 tahun penjara.